Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan gue Antonius Joshua Wilson. Dan kali ini gue akhirnya menyempatkan diri gue untuk membuat video episode kedua, correct me if I'm wrong, yang akhirnya gue sempet ngebuatnya setelah bahkan beberapa kali gue kepikiran judulnya apa, udah gue kasihin juga, dan akhirnya gue ganti dan akhirnya gue mempunyai judul yang tepat untuk memulai tahun 2017 ini, yaitu kira-kira bakal seperti apa sih Counter Strike Global Offensive di Indonesia pada tahun 2017. Karena pada tahun 2016 itu kita memiliki tahun yang sangat-sangat luar biasa, tahun yang bisa dibilang meledak, booming, eh, jauh lebih rame daripada tahun-tahun sebelumnya, dengan munculnya beberapa tim-tim baru, munculnya turnamen-turnamen, ada AGES 2016, dan hal-hal tersebut yang membuat komunitas Counter-Strike Global Offensive di Indonesia juga menjadi lebih booming, menjadi lebih hangat. Banyak member yang baru dan semakin banyak pemain-pemain yang mulai mengenal Counter-Strike Global Offensive dan mengikuti pro scene-nya. Dan pada tahun 2016, kita recap dulu, pada tahun 2016 tuh banyak banget tim yang muncul, banyak banget tim-tim yang menjadi penantang. Pada saat itu tim NXL masih kokoh berdiri setelah beberapa tahun sebelumnya, kalau nggak salah 4 tahun, bahkan bisa dibilang 4 tahun lebih tim NXL mendominasi Counter Strike Global Offensive di Indonesia. Akhirnya pada tahun 2016 muncul tim-tim profesional lainnya, muncul tim-tim yang mulai menyaingi profesionalitas dari tim NXL. Mereka mulai punya gaming room, mereka mulai melakukan bootcamp, mereka melakukan uh, mengikuti turnamen-turnamen yang tim NXL ikutin, dan mereka menantangnya. Seperti muncul tim Mahameru yang akhirnya berubah menjadi Revival, dan akhirnya sekarang udah mungkin berubah lagi namanya, namun Revival masih ada. Uh, Terus ada Kanaya Gaming yang akhirnya sekarang di disband timnya, beberapa pemainnya masuk ke tim yang baru lagi yaitu Boom. Terus ada My Games Way, salah satu tim kejutan pada waktu itu, pada saat qualifier untuk ESF, itu adalah salah satu tim kejutan. Muncul eGamer World yang entah, yang dari Surabaya, yang tiba-tiba membangkitkan legenda-legenda zaman dulu. Dan Reka, salah satu tim yang paling booming di tahun 2016, di mana langsung memiliki fanbase yang cukup kuat karena tim mereka ini adalah penantang terkuat dan berhasil merubuhkan dominasi dari tim NXL pada tahun 2016, terutama di kuartal akhir, di mana akhirnya mereka menjuarai FIS, FIS year end turnamen, apalah gue lupa. Pokoknya dia menangin turnamen FIS pada akhir tahun 2016 lah, mereka itu. Dan memasuki tahun 2017, ada banyak hal yang kita bakal lihat. Akan ada banyak hal yang kita bisa saksikan pada tahun 2017, karena melihat tren dari tahun 2016 di mana Counter Strike Global Offensive di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut tidak akan berhenti. Hal tersebut tidak akan stop begitu aja di tahun 2016, tapi akan menjadi lebih besar. Terjadi, bisa kita lihat dari akhir tahun 2016 terjadi perubahan roster yang sangat-sangat membuat komunitas terkejut. Beberapa 3 pemain dari tim NXL pindah ke Reka, terus ada Six Fingers yang pindah ke Boom, dan Boom diisi oleh pemain-pemain dari Kanaya Gaming, 4 pemain plus 1 Six Finger, dan ini menjadi kombinasi yang sangat menarik. Oh sorry, gue lupa mention BDGS di tahun 2016 yang kembali menunjukkan taring mereka. Sorry, gue lupa. Sorry Moti. Dan sekarang mereka masih, gue nggak tahu ya, katanya sih bakal ada surprise dari Moti soal tim BDGS. Kelanjutannya gimana? Kita lihat aja nanti. Di Boom Esport sendiri ada tim baru seperti yang gue bilang, itu Boom Esport, dengan tambahan Six Fingers plus 4 pemain Kanaya Gaming yang pindah ke Boom. Terus tim NXL diisi oleh mantan 2 pemain Revival, yaitu Alessa dan FLX, yang juga merupakan pemain yang dibawa oleh FRGD ke World Championship Counter Strike Global Offensive pada waktu itu di Serbia, dan bersama dengan 1 pemain muda yaitu Lurko, yang ditarik oleh FRGD untuk mengisi spot yang kosong di tim NXL. Walaupun pada awalnya tim NXL ini tidak membuahkan hasil yang cukup manis ya, kalau misalkan dibilang begitu, karena pada perjumpaan pertama mereka, karena pada satu turnamen besar yang pertama kali mereka ikuti dengan roster terbaru ini, yaitu ketika DreamHack Qualifier pada tahun 2016, mereka bertemu dengan tim Indonesia lainnya yaitu Reka, di mana mereka harus mengakui keunggulan Reka dengan skor yang sangat-sangat jauh, yaitu kalau nggak salah 16-2 di Mirage,
yang merupakan map pick dari tim NXL. Terus 16-3 ya, atau 16-2 juga di Cash, yang merupakan map pick dari Reka. Dan itu merupakan akhir dari dominasi merupakan akhir dari era dominasi tim NXL di Indonesia, karena kita mempunyai satu tim penantang baru, yaitu Reka, yang siap untuk menyebarkan nama Indonesia di turnamen besar. Sorry, bentar, gue minum dulu. Dan kalau misalkan kita ngomongin Reka sendiri, setelah mereka mengalahkan tim NXL, mereka hampir banget maju ke babak selanjutnya, andai saja mereka mengalahkan CyberZen. Karena mereka kalah melawan CyberZen dengan skor berapa tuh? 16-6. Gue lihat di sini datanya 16-6 di train. Setelah mereka menang di map itu, di map train, mereka kalah 16-1 di map Dash 2, lalu mereka kalah lagi di map Cobblestone dengan skor 14-16. Dan hampir aja Reka dengan roster terbaru mereka membela nama Indonesia di DreamHack. Dan hampir, itu baru sekitar berapa bulan mungkin, bukan nggak, bahkan 1 bulan mungkin Reka memiliki waktu untuk beradaptasi, dan mereka hampir. Dan gue nggak tahu apa yang akan kita lihat dari Reka di sini di tahun 2017, karena gue berharap banget Reka di sini dengan bisa dibilang squad Dream Team Indonesia, seenggaknya begitu yang dibilang komunitas, dengan squad Dream Team yang ada di tim Reka. Kita bisa melihat sesuatu yang membanggakan prestasi Indonesia pada tahun 2017. Namun, gue juga tidak ingin melupakan tim NXL. Dengan roster baru mereka yang terlihat cukup menjanjikan, setelah gue pikir-pikir, cukup menjanjikan untuk kedepannya. Untuk kedepannya squad ini sangat menjanjikan, karena ada Lurko di sana, sebuah binatang, ada Alesa, ada FLX. Ini 3 binatang yang harus dibangunkan oleh FRGD, karena kalau enggak, sayang banget, karena talenta mereka tuh sangat-sangat baik. Dan selama ini kalau misalkan bisa dibilang, mereka terjebak pada tim-tim yang mereka tidak tepat. Bukan tim yang tidak bagus, tapi mereka tidak tepat berada di sana, karena chemistry mereka nggak kebangun. Dan mereka membutuhkan tangan dari seorang Richard Permana untuk turun dan membuka peluang mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Terutama ketika FRGD, Richard Permana nggak lagi menjadi in-game leader dari tim NXL. Dan ya, itu adalah faktanya, in-game leader dari tim NXL bukan lagi FRGD, tapi Soifong. Karena gue nggak tahu apa yang terjadi, namun nampaknya ingin melakukan rotasi di sini. Kita akan melihat aksi-aksi dari Soifong atau Vega dalam memimpin dan mengatur strategi dari tim NXL, karena nampaknya FRGD akan menjadi pemain yang melakukan tembak-tembakan di sini untuk membantu Alesa, FLX, dan Lurko pada pertandingan-pertandingan mereka selanjutnya. Dan pada awal-awal Januari ini mungkin masih belum ada turnamen, tapi mungkin nanti di Februari, Maret, atau April, biasanya pada bulan-bulan itu udah mulai rame turnamen-turnamen Counter-Strike. Kita akan melihat aksi-aksi mereka. Gue juga berharap tim-tim lainnya seperti BDGS atau Boom atau Kanaya mungkin akan kembali lagi, atau terutama dengan Revival ya. Revival juga, gue lupa membahas, Revival ini mempunyai tim yang cukup menarik, bisa dibilang begitu, menarik dengan adanya GDT, Gus Dwi Tenaya, ada Marlo Ernesto, ada siapa lagi pada waktu itu, gue lupa. Pokoknya tim Revival ini benar-benar baru dengan nama-nama yang tidak asing lagi di telinga kita. Sangat-sangat menarik komposisi dari Revival ini, dan gue masih menunggu aksi mereka untuk selanjutnya. Dan ya, kita akan melihat tahun 2017 akan ramai sekali scene kompetitif Counter-Strike Global Offensive Indonesia. Jangan pernah berhenti berharap tim Indonesia akan membela Indonesia di Major. Kita nggak tahu, siapa tahu di 2017 ada tim Indonesia yang tembus Major, kita juga nggak bakal tahu. Dan ya, kita saksikan aja tim-tim Indonesia lainnya pada tahun 2017. Gue mengekspek sesuatu yang mengejutkan akan terjadi di tahun 2017. Gue mengekspek tim NXL akan kembali merebut tahta mereka setelah direbut oleh Reka pada bulan-bulan terakhir ini. Gue mengekspek tim NXL akan melakukan comeback di sini, sementara Reka akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan spot mereka. Dan ya, kita akan lihat aja selama 12 bulan ini, kita akan melihat seberapa pesat dan seberapa besar kompetitif scene Counter-Strike di Indonesia berkembang. Dan semoga gue dapat job casting lagi, karena gue udah mulai nggak dapat job casting karena kalah sama Om Wawa. Please, siapapun IO di luar sana, hire gue butuh uang. Enggak lah, bercanda. Oke, gue Andreas Wilson. Kita akan berjumpa lagi pada Correct Me If I'm Wrong episode 3. Gue nggak tahu kapan, jangan tanya kapan.
karena gue harus menyesuaikan jadwal gue kayak so sibuk banget ya. Tapi kita akan lihat lagi. Cemiu episode 3, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Antonius Wilson. Thank you banget buat yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.